Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Ulufron selaku matkul metodologi dan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang studi tasawuf, kajian kitab Al-Hikam. Di sini kami akan mencakup 3 materi. Yang pertama ada biografi sendiri dari Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Yang kedua ada kitab Al-Hikam, dan yang terakhir ada tingkatan maqam sufi dalam kitab Al-Hikam. Lanjut kepada pemateri pertama untuk menjelaskan biografi Ibnu Athaillah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ibnu Athaillah. Nama lengkap beliau yakni Syekh Abdul Fadil Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Ia dilahirkan di Mesir pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Perjalanan kehidupan beliau ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama pada periode perkembangan sebelum tahun 674 Hijriah. Pada waktu itu ia mempelajari berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih dari guru-guru terbaik di zamannya. Pada periode kedua, di mana pada fase ini Syekh Ibnu Athaillah mengambil peran sebagai penerus tokoh ketiga dalam tarekat Asyadziliyah. Pada periode ketiga, Syekh Ibnu Athaillah berpindah dari Alexandria ke Kairo dan menetap di sana sampai wafatnya di bulan Jumadil Akhir. Fase ini dianggap sebagai kematangan Syekh Ibnu Athaillah sebagai sufi maupun fikih. Ada pula proses pencarian ilmu Syekh Ibnu Athaillah dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pada tahap pertama, Syekh Ibnu Athaillah hanya berkonsentrasi belajar di daerah asalnya, yaitu Iskandaria. Saat itu Iskandaria merupakan pusat ilmu pengetahuan Mesir dengan banyak ulama yang ahli di berbagai disiplin ilmu. Pada fase ini, Syekh Ibnu Athaillah tampak fokus pada ilmu yang bersifat eksplisit sesuai dengan nasihat kakeknya, yang merupakan sosok yang skeptis terhadap tasawuf. Pada tahap kedua, ada perubahan dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah yang sebelumnya memiliki sikap negatif terhadap tasawuf. Seiring berjalannya waktu, beliau berubah menjadi seorang ahli dalam tasawuf. Pada fase ketiga, Syekh Ibnu Athaillah ini fokus pada pengembangan 2 disiplin ilmu yang ia miliki, yakni ilmu fikih dan tasawuf. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mbak. Kemudian yaitu membahas tentang kitab Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam ini sebuah karya klasik dalam bidang tasawuf yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, khususnya di dunia pesantren. Nah, di dalam tradisi pesantren di Indonesia sendiri, kitab Al-Hikam ini menjadi salah satu rujukan utama dalam pengajaran tasawuf, baik di lingkungan pesantren salaf maupun modern. Serta kitab ini juga seringkali dikaji dalam berbagai majelis taklim. Nah, Al-Hikam ini memiliki arti kata-kata hikmat. Kitab ini dianggap suatu matan yang menghimpun sebanyak 264 ungkapan-ungkapan hikmah yang bercorak kesufian yang memiliki nilai tinggi, di mana kitab ini merupakan kumpulan pemikiran kesufian Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah menulis kitab Al-Hikam ini dalam bentuk aforisma dengan nada-nada yang indah dan makna yang mendalam. Berbeda dengan karya-karyanya yang lainnya seperti Lataif Al-Minan, Miftah Al-Falah, dan Taj Al-Arus. Karya ini penulisnya secara hemat karena tidak mencantumkan
Nah, isi dari kitab Al-Hikam ini berfokus pada panduan spiritual bagi para perjalanan seorang salik menuju ma'rifat kepada Allah dan mencapai derajat ihsan ditempuh melalui berbagai stasiun spiritual atau yang disebut makom dan ahwal. Nah, adapun yang dibahas oleh Ibnu Athaillah salah satunya yaitu mengenai makom-makom spiritual seperti sabar, taubat, zuhud, tawakal dan ridho. Selain itu, ia juga membahas tentang ahwal seperti khauf dan raja, tawadhu, ikhlas dan syukur. Selanjutnya, Ibnu Athaillah juga membahas terkait ma'rifat, fana, baqa serta mahabbah. Jadi keunikan Al-Hikam sendiri ini terletak pada pendekatan yang sangat personal dan reflektif sehingga mampu menyentuh hati pembaca dan membimbing mereka untuk lebih peka terhadap kondisi batin serta lebih baik dekat kepada Allah. Kitab ini tidak hanya menjadi bacaan spiritual, namun juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi hidup bagi banyak orang hingga saat ini. Itu cukup dari saya. Dilanjutkan tingkat makom sufi yang dijelaskan oleh Mas Abdul. Baik, saya lanjutkan ke tingkatan makom sufi dalam kitab Al-Hikam. Kita ketahui bahwa kitab Al-Hikam itu merupakan salah satu kitab tasawuf. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah upaya pensucian jiwa, terus penyempurnaan akhlak untuk mencapai dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum tentunya dekat kepada Allah, tentunya itu ada tingkatan-tingkatan yang harus dicapai terlebih dahulu. Dalam kitab Al-Hikam, salah satu tingkatan makom yang pertama yaitu taubat. Taubat dari dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Dalam kitab Al-Hikam terdapat sebuah penjelasan. Jangan hanya karena dosa yang kau anggap besar lantas kau tak lagi berbaik sangka kepadanya. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tentunya jika kita bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian dalam kitabnya juga pelaku dosa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ujmah mahmudah, yaitu orang yang berbuat dosa kemudian dia bersungguh-sungguh dan berniat tidak akan mengulangnya lagi. Terus pelaku yang kedua ada ujmah mazmumah, yaitu orang yang melakukan dosa kemudian dia berusaha kepada Allah bahwa dosa-dosanya tersebut tidak akan diampuni. Dan pelaku yang kedua ini adalah pelaku yang tercela di sisi Allah karena beliau menganggap Allah itu memiliki rahmat yang sedikit. Terus yang kedua, makom yang kedua itu ada zuhud. Kata zuhud dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai meninggalkan atau tidak meninggalkan. Zuhud dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu hal yang condong untuk meninggalkan hal dunia, menjaga pikiran dan hati agar tidak dikuasai oleh perkara dunia. Dalam kitab Al-Hikam terdapat sebuah penjelasan. Tidak sedikit amal yang keluar dari hati seorang zuhud dan tidak banyak amal yang lahir dari hati orang yang suka pada dunia. Zuhud di sini lebih ke menyandarkan perilaku kepada hal yang di akhirat. Boleh saja sih sebenarnya kaya boleh sebenarnya, tapi dengan kekayaan itu dia itu menyalurkan ke jalan Allah. Itu juga termasuk zuhud juga bisa. Terus yang ketiga ada sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, tabah hati. Dalam kitabnya Ibnu Athaillah membagi sabar itu di dalam 3 bagian, yaitu sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, sabar terhadap angan-angan atau usaha. Terus ada sebuah kata-kata lagi yang mendefinisikan sabar sebagai upaya menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Terus yang keempat ada tawakal dan ridho.
Kata tawakal itu berasal dari bahasa Arab tawakala yang berarti menyerahkan diri atau mewakilkan. Hal ini mengajak kita semua sebagai manusia supaya menyerahkan hasil dari usaha kerja kita semua kepada Allah. Kemudian ridho menurut Ibnu Athaillah adalah penerimaan total dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalam surat Al-Maidah ayat 119. Radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika fadlul anhu. Yang artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangannya aku. Terus materi yang selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah ahwal. Kata ahwal merupakan bentuk jamak dari ahwal yang artinya itu situasi atau keadaan. Di mana ahwal ini dalam ilmu tasawuf merujuk pada sebuah kondisi yang dialami oleh manusia yang kemudian ia melampaui keadaan tersebut dan tidak menetap dalam satu keadaan. Ahwal ini dibagi menjadi dua, yakni kondisi jiwa dan kondisi sosial. Mengenai ahwal, Ibnu Athaillah mencantumkan dalam kitabnya bahwa jenis-jenis ibadah itu bervariasi karena keragaman kondisi mental dan sosial yang mengelilinginya. Para ulama sunnah berpendapat bahwa kondisi jiwa merupakan pengungkapan perasaan-perasaan yang dialami oleh seseorang yang kemudian berhasil ia lewati. Kondisi ini merupakan hasil dari perenungan seseorang terhadap sifat-sifat Allah yang kemudian mempengaruhi kondisi jiwanya dan mendorong melakukan ibadah yang condong kepada sifat yang mempengaruhi dia. Kemudian kondisi sosial adalah kondisi di mana manusia mengalami peralihan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Perubahan kondisi sosial ini memberikan tantangan bagi seseorang yang mengalami perubahan untuk beradaptasi terhadap berbagai perbedaan dan dinamikanya. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas secara bahasa didefinisikan sebagai pemurnian atau membersihkan sesuatu dari campuran. Secara istilah, ikhlas merupakan penyuciannya dari hal-hal yang negatif, seperti mencari perhatian atau pujian dari manusia. Penyucian ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan segala sesuatu hanya dilakukan karena Allah dan untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bertempat di dalam hati manusia. Apabila hati manusia menjadi baik, maka seluruh anggota akan menjadi baik pula. Kemudian ada tawadhu. Tawadhu berarti rendah hati. Seseorang yang memiliki tawadhu akan merasa biasa saja, padahal ia memiliki kelebihan. Tawadhu akan membantu seseorang bersifat tenang, penuh wibawa, rendah hati, dan lemah lembut. Terkait hal ini, Ibnu Athaillah menekankan pengertian kesederhanaan yang didasari pada kemurnian. Dalam kitabnya ia mengatakan, barang siapa yang menyatakan dirinya sebagai orang yang tawadhu, maka ia benar-benar tawadhu. Sebab orang yang benar-benar tawadhu tidak mungkin merasa tawadhu, melainkan karena sifat ia merasa besar. Dan ketika Anda menyatakan diri sebagai orang yang berderajat tinggi, maka Anda benar-benar sebagai orang yang sombong. Ibnu Athaillah juga menyatakan bahwa tawadhu merupakan bentuk tidak pantasan seorang sangat terhadap apa yang ditempatinya. Kemudian ada roja. Secara etimologi, roja berarti memiliki harapan atau optimis. Secara istilah, roja adalah seseorang yang memiliki mental yang optimis dalam mengharapkan karunia dan nikmat dari Allah. Sikap roja ini harus didukung oleh usaha-usaha yang dapat mendekatkan diri kepada tujuan yang ingin dia capai. Ibnu Athaillah berkata, harapan yang sesungguhnya adalah yang disertai amal, dan apabila tidak disertai amal, maka hanya akan belakang. Kemudian ada khauf. Secara terminologi, khauf adalah keadaan mental yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ketakutan ini muncul tanpa merasa kurang dalam melaksanakan kewajiban dan menjadi melakukan. Khauf merujuk pada rasa takut, gelisah, dan khawatir yang timbul dari perasaan akan ada sesuatu yang membahayakan. Perasaan takut ini diibaratkan sebagai cambuk yang mampu membiayai seseorang untuk pergi mendekati
Seorang salik yang mencapai derajat maqam khauf merasa takut akan sinarnya ahwal dan maqam yang telah ia lalui, karena ia tahu bahwa Allah memiliki kekuasaan dan kehendak yang tidak dapat dicegah oleh siapa. Kemudian yang terakhir adalah kata syukur menurut arti bahasa. Menurut arti bahasa adalah berterima kasih sebagai ungkapan puji kepada yang memberi. Hakikat syukur merupakan pengungkapan dan pengucapan rasa terima kasih baik di dalam hati maupun lisan. Terkait dengan syukur ini, Ibnu Athaillah menyatakan bahwa barang siapa tidak menghadap Allah dengan sebaik-baiknya atas keharusan anugerah ihsan, niscaya ia akan dibelenggu rantai-rantai ujian. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya ia telah membuka jalan hilangnya nikmat dari dirinya. Tetapi barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, berarti dia mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Dari kutipan teks tersebut dapat dipahami bahwa ungkapan syukur juga harus diberikan kepada makhluk yang menjadi perantara pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa studi tasawuf melalui kajian kitab Al-Hikam ini memberikan pemahaman mendalam tentang dimensi batin dalam kehidupan beragama. Kitab ini menekankan pentingnya keikhlasan, tawakal, kesadaran akan keselamatan kelemahan diri, serta penyucian hati dari segala bentuk ketergantungan selain kepada Allah, yang sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri tadi. Dengan demikian, tasawuf bukanlah sekedar ajaran mistik, melainkan jalan pembersihan jiwa yang sangat relevan dalam kehidupan spiritual umat Islam di berbagai zaman. Satu hal yang penting yang bisa kita ambil dalam kajian kitab Al-Hikam ini adalah bahwa perjalanan spiritual itu bukan tentang terlihat baik kepada manusia, tapi tentang tulus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah, keinginanmu agar dikenal orang adalah tanda bahwa kamu belum cukup mengenal Allah. Hikam nomor 2. Ini menjadi pengingat juga bagi kita sebagai mahasiswa agar jangan hanya mengejar pengakuan atau prestasi duniawi saja, tapi juga belajar ikhlas, sabar, dan jujur dalam berproses. Semoga materi-materi ini bisa membuka ruang refleksi dalam diri kita dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk lebih dekat kepadanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa rayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.